Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tiap-tiap umat itu mempunyai arah dalam kiblatnya, mempunyai arah kiblat dalam beribadah. Huwa muwalliha, dan itu selalu dihadapi arahnya ketika beribadah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini ayat menjelaskan bahwa tiap-tiap umat beragama dalam ibadah itu mempunyai kiblat sendiri-sendiri. Ini adalah kiblat jasmani tentunya. Masing-masing punya kiblat sendiri-sendiri. Dari umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, dan lain-lain. Fastabil khairat, perintah Allah supaya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini adalah kiblat jasmani tentunya. Apakah ada kiblat rohani? Ada. Kiblat rohani adalah satu. Untuk semua umat kiblat rohaninya adalah satu. Itu apa? Hati. Qalbul mu'mini baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Artinya ada kiblat jasmani, ada kiblat rohani. Kiblat jasmani bagi umat Islam adalah Baitullah atau Ka'bah yang ada di Makkah. Untuk persatuan umat Islam dalam beribadah menghadap ke sana semua dari seluruh penjuru dunia. Untuk kiblat rohani, itulah yang semua umat Islam banyak yang belum paham tentang kiblat rohani. Apakah kita ketika menghadapkan jasmani ke arah kiblat yaitu Ka'bah, apakah rohani kita juga kita arahkan ke Ka'bah? Oh, tentu tidak sinkron. Rohani punya kiblat sendiri. Jasmani pun punya kiblat sendiri. Kiblat jasmani bagi umat muslim adalah Ka'bah. Kiblat rohani bagi umat muslim adalah guru rohani. Guru rohani yang telah membimbing roh kita. Yang guru rohani itu adalah tidak berupa jasmaninya guru, tapi rohaniyahnya guru yang selalu beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam silsilah yang nyampe ke rohaniyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan praktek menyamakan gelombang atau frekuensi, menyambungkan dengan guru rohani dalam bentuk rasa, dalam bentuk rasa, merasakan rohaninya telah terasa, telah merasakan kalau beribadah itu sudah menyambung kepada rohaniyahnya guru. Itulah kiblat rohani. Jadi bagi orang-orang yang beribadah ketika tidak punya kiblat rohani, maka ibadahnya, sholatnya pasti belum bisa khusyuk,
bahkan tidak akan bisa khusyuk karena tidak punya patokan dalam rohaniyahnya. Maka ketika sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka hatinya masih kesana, hatinya masih gelambiar, tidak punya arah. Maka sangat penting untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah guru rohani yang namanya itu adalah guru mursyid. Sekali lagi, mursyid adalah bukan manusia, mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada manusia. Itulah dalam bimbingan orang-orang ahli tarekat yang ditingkatkan ke hakikat, tentunya penting sekali supaya sholatnya bisa khusyuk, bahkan di luar sholat pun masih tersambung dan dalam bentuk rasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itulah yang dinamakan wasilah. Kita tidak akan bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa wasilah, karena lain dimensi. Karena kita berada di alam relatif. Allah yang maha mutlak, yang tidak terdeteksi, karena laisa kamitslihi syai'un, tidak terbayangkan dengan akal dan panca indera. Tentu untuk mengenal, supaya kenal dengan Tuhan, tetap dengan wasilah. Wasilah adalah channel adalah al-mursyid. Itulah yang menjadi khalifahnya Nabi Muhammad Rasulullah, yang juga menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zamannya masing-masing carilah guru rohani. Semua ternyata kuncinya orang mengenal Tuhan, kuncinya orang sholat bisa khusyuk, kuncinya orang bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus punya guru mursyid. Sekali lagi, guru mursyid. Inilah pentingnya bertarekat. Karena kalau kita hanya mengandalkan syariat-syariat saja, pasti syariat saja, asyariatu bila haqiqatin atilah. Syariat-syariat saja tanpa dinaikkan ke hakikat yang diwasilahkan, dihantarkan dengan tarekat. Syariat-syariat saja tanpa hakikat maka akan menyembah kekosongan. Asyariatu bila haqiqatin atilah, kosong, tidak akan gelambiar, tidak akan bisa khusyuk. Dan juga wasyari'atu bila wal haqiqatu bila syariatin batilah. Orang berhakikat tanpa didahului dengan syariat, dilandasi dengan syariat, maka itu ada suatu yang kemustahilan atau batal. Inilah yang dinamakan kiblat rohani. Kiblat rohani, kalau ada hadis baitul al-mu'minu qalbul mu'mini baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Itulah hatinya orang mukmin yang telah ditanami nur ilahiyah, yaitu nur kitab dan nur iman, sebagaimana dalam ayat Asy-Syura, dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ada penanaman nur, yaitu nur kitab dan juga nur iman. Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 14.
qulatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ini adalah tentang uraian tarekoh arwah, tarekoh qadim, tarekoh Naqsabandiyah Khalidiyah dalam bendera ta'lim ma'rifat dalam bimbingan Mr. TM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.